kan sangat prudent, kemudian dinamis, sudah sesuai dengan tujuan untuk menjadi prudent ini. Jadi menurut saya pemerintah juga sudah melihat dan seperti disampaikan oleh staf khusus menteri bahwa nantinya akan dipikirkan kembali secara bertahap menyelesaikan masalah-masalah bagaimana kalau terjadi penumpukan daripada biji boksit. Kalau biji boxnya sendiri menurut saya mencari pembeli tidak terlalu sukar karena kita nomor ya termasuk yang besar lah cadangan kita walaupun cuma 4% gitu. Tapi menuju sentra-sentra industri kita paling dekat sehingga kita diminati. Nah, kalau saya lihat itu mungkin pemerintah juga akan mempertimbangkan seberapa cepat bisa diserap karena kalau ditumpuk di stockpile mengalami pencucian akan banyak kerugian-kerugian dari mineral ikutan yang ada di dalam bauksit. Dan itu ada beberapa komponen rare earth elemen yang bisa kita manfaatkan walaupun teknologinya kita belum menguasai. Nah ini suatu tantangan bagi teman-teman di akademi untuk mulai meningkatkan bagaimana kita mengolah mineral-mineral berharga yang kita miliki yang terkandung di dalam bauksit. Jadi kalau kita lihat elemennya itu ada berbagai elemen yang sangat dibutuhkan oleh industri kita. Jadi ada skandium, ytterbium, lanthanum dan sebagainya. Kemudian lutetium, ytterbium dan sebagainya. Yang sekarang menjadi primadona negara-negara industri tinggi. Nah kalau itu tercuci oleh air, ya akan mengalami penurunan yang tertinggal hanya bauksit yang mungkin juga tidak terlalu mahal. Sedangkan rare earth elemen ini sangat mahal dan juga dibutuhkan oleh industri tinggi, high technology lah. Oke, baik. Pak Joko, ini kan time frame-nya kalau lihat kebijakannya di mana akan diterapkan di Juni 2023. Sebetulnya possible-kah apabila memang pemerintah nantinya memaksimalkan hingga Juni 2023 terhadap penyerapan di smelter ini terkait serapan yang mana juga saat ini masih rendah? Ya, pemerintah Indonesia katanya dapat berkah uang banyak. Kalau dipercaya perusahaan-perusahaan ini disubsidi lah gitu. Berikan subsidi itu untuk menyelesaikan barang-barang yang sudah dimulai begitu ya, yang sudah 20%, 30%. Mungkin dengan subsidi dari pemerintah untuk hilirisasi akan lebih baik gitu ya. Dan sementara ini kan dunia tambang ini belum dapat subsidi-subsidi karena menurut Pak Presiden tambang ini orang kaya, kayak Pak Rizky ini orang kaya, padahal tidak. Sama aja kita gitu kan mencari mengais-ngais keuntungan di dalam kesukaran gitu. Dan menurut saya pemerintah hendaknya bijak dan tadi saya ngobrol dengan mantan ketua ombudsman, dia bilang ya pemerintah membutuhkan masukan-masukan dari kita semua, tapi bukan keluhan gitu loh. Jadi kita masukkan yang real, kita butuh berapa, uangnya berapa, supaya tahun 2023, tahun depan Juni itu paling tidak sudah completion daripada smelter-smelter yang atau alumina plant yang kita buat. Baik, oke, baik. Awal-awal memang ya berat, tapi harus dicoba, dipaksakan lah. Harus dicoba begitu ya Pak, agar bisa mengetahui juga bagaimana begitu dampaknya nanti. Nah ini saya akan beralih ke Pak Rizky, di mana ini memperhatikan terkait insentif dan juga subsidi sebetulnya yang diperlukan oleh para pelaku usaha sejauh ini apa? Bentuknya seperti apa? Kalau bicara insentif sebenarnya pemerintah ini sudah maksimal memberikannya dalam artian insentif fiskal, pembebasan bea masuk, ya kan, ada juga tax holiday gitu. Jadi bahkan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM ini sudah sangat maksimal. Jadi mempermudah perizinan sehingga ease of doing business-nya Indonesia juga semakin meningkat. Jadi saya pikir sih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal. Hanya memang sekarang kendala yang dihadapi itu sebaik lagi dari pelaku usaha adalah bagaimana bisa memaksimalkan capex yang ada untuk segera melakukan pembangunan refinery mereka. Jadi memang saya pikir ini
perlu diundang lagi ya. Saya pikir diundang lagi semua pelaku usaha yang istilahnya sudah mendapatkan kebijakan relaksasi ekspor ini diundang lagi oleh pemerintah, ditanya lagi sekarang kesanggupannya seperti apa. Nah kalau memang nggak sanggup, saya pikir ya tinggal diambil alih aja sama Inalum. Baik. Karena Inalum ini kan, main ID ini kan besar ini. Itu kan lebih mudah untuk bisa mendapatkan, melakukan fundraising untuk melakukan pembangunan. Jadi saya pikir sih kalau memang sekarang swasta yang nggak siap, ya sudah diambil alih aja oleh BUMN. Gitu kan. Sehingga keberlangsungan dari bisnis usaha tambang bauksit ini bisa berjalan. Gitu. Oke, Mungkin baik. dari yang saya juga ya. Terkhusus Pak Rizky, terkait smelter ini kan memang biayanya tidak sedikit dan juga membutuhkan waktu yang panjang begitu ya. Kalau misalnya untuk smelternya sendiri, sebetulnya dari para pelaku usaha membutuhkan insentif dalam bentuk apa, Pak? Ya seperti tadi saya sampaikan Mas Bram, bahwa sebenarnya para pelaku usaha ini sudah mendapatkan insentif gitu kan. Jadi sehingga menurut saya yang perlu dilakukan itu adalah sekarang panggil lagi mereka, tanyakan kesulitannya di mana gitu kan. Karena pemerintah ini sudah maksimal membantu para pelaku usaha gitu kan. Jadi mereka bisa melakukan ekspor tapi dengan catatan mereka melakukan pembangunan smelternya gitu kan. Juga itu pun juga setiap semester itu juga dilakukan evaluasi itu kan dari progres pembangunan smelternya. Tapi kalau memang masih ada kendala lagi, ya saya pikir ya ditanyakan juga itu masalahnya di mana. Pemerintah ini udah maksimal loh Mas Bram. Baik. Saya udah sangat standing applause loh untuk pemerintah ini.